selamat ulang tahun GIAN yang ketiga dan mengajak seluruh komponen warga bangsa, terutama generasi muda Indonesia, untuk sama-sama kita menyatakan perang terhadap narkoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat dimanapun berada, kita awali jumpa kita Baim Bincang Inspiratif Ustadz Maliki bersama dengan Bapak Guntur, Ketua Umum GIAN, dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja. Assalamualaikum Pak Guntur. Waalaikumsalam Apa kabar, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Sehat walafiat. Sukses tadi acaranya. Amin. Alhamdulillah. Berkah, doa dan dukungan semua pihak. Sama, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi barokah untuk kita semua, Pak. Amin. Sangat menginspirasi sekali. Insya Allah. Masya Allah. Baik, Pak Guntur, kita bincang-bincang dulu. Nama lengkap Bapak siapa, Pak? Kalau boleh tahu. Sebagaimana disebutkan, Gunturnya di depan. Guntur di Guntur depan. Eko Widodo. Oke. Saya putra pertama dari seorang prajurit ya anak kolong kebetulan. Masya Allah. Eko ini kan satu, jadi saya anak pertama lagi. Anak pertama ya. Ya. Pak Eko ya. Guntur Pak Eko Guntur Widodo. lebih asyiknya dipanggil Pak Guntur Iya, ya. teman-teman semua, apalagi keluarga GIAN semua ya memanggil saya Guntur. Pak Guntur ya. Ketua Umum GIAN. Siap. Oke. Nah, baik Pak Guntur. Ini kan sahabat-sahabat dimanapun berada kan pengen tahu GIAN itu apa sih? Ya, GIAN itu singkatannya jelas, Gerakan Indonesia Anti Narkotika. Baik. Ya, Itu sebuah lembaga yang kita dirikan memang dalam rangka kita menjadi bagian dari perjuangan bangsa ini, Indonesia terutama, yang kita sama-sama tahu kalau kita harus dan mau jujur semuanya. Oke. Ya, Indonesia ini bisa dihancurkan karena barang haram. Oke. Atau yang sering kita dengar yang namanya narkoba, yang nggak asing bagi kita semuanya. Indonesia bisa hancur karena bahaya laten yang namanya narkoba. Narkoba ya. Ya, bukan dengan yang lainnya. Maka lembaga ini kita dirikan memang dalam rangka membantu misi negara. Oke. Membantu misi negara memberantas narkoba. Oke. Tentu saja sesuai dengan tugas dan fungsi kita sebagai lembaga swadaya masyarakat yang harus berperan aktif ya, sesuai dengan tugas fungsi warga bangsa kita ini rakyat Indonesia ya, ikut bertanggung jawab menyelamatkan bangsanya sendiri terkait dengan bahaya laten yang namanya narkoba yang sanggup menghancurkan masa depan generasi muda bangsa ini, merusak. Dan itu memang sangat ini ya, bahayanya biasa. luar biasa ya Pak ya. Ya, saya kalau boleh saya berstatement tidak berlebihan, sudah bukan darurat lagi Indonesia ini, saya bilang sudah bencana. Karena angka ya? kematian anak muda kita penyalahguna narkoba di Indonesia ini sudah setiap hari jumlahnya sudah cukup besar gitu. Dan dari hasil penelitian dan pengembangan Litbang LIPI dengan BNN ya 2019 kemarin menyatakan bahwa angka pengguna narkoba kita sudah di atas 2% kan? 2%. Ya, artinya sebuah negara apabila pengguna narkobanya, penyalahguna narkoba sudah mencapai angka itu sudah tergolong darurat. Darurat ya. Ya. Sudah kategori darurat. Sudah harus itu benar-benar berdasarkan diperhatikan, parameter konvensi internasional ya. Ya Oh, sama kan? sudah ini ya. Iya. Statement itu sudah Ya. memang diketahui betul-betul ya. Betul. Artinya gini loh. Jadi kita sama-sama tahu bahwa Indonesia memiliki sejarah yang panjang bagaimana negara ini mendirikan lembaga yang namanya Badan Narkotika Nasional seperti negara-negara lain juga, karena ini kan berdasarkan perintah konvensional konvensi internasional kan gitu. Maka bangsa manapun
tidak bisa lolos dari ancaman kartel internasional terkait dengan Karena nafsa kan gitu betul. kan. Isu itu memang sudah internasional, Ya, global ya, ya. persoalan global yang memang harus dicarikan solusi. Ya, dan kita tahu bahwa Indonesia sendiri mengakomodir konvensi internasional ini terkait dengan persoalan narkoba kan gitu, nafsa ya kan. Maka Indonesia juga bersusah payah bekerja keras dari zaman Pak Harto ya, presiden kita masih HM Soeharto, dan baru terbentuk Badan Narkotika Nasional itu setelah presiden kita Gus Dur ya. Oh, zaman Belum lama kan, perjuangannya Iya, panjang sampai berganti presiden, ditingkatkan dari mulai BNN itu masih ya apa adanya sampai sekarang sudah BNN sendiri sudah memiliki perwakilan di provinsi BNNP dan merangkak di seluruh Indonesia dengan BNNK ya, kabupaten kota, dan belum semua seluruh Indonesia, jangan salah, karena menyerap anggaran APBN yang cukup besar juga Besar, gitu ya? loh. Dan negara sendiri APBN kita terserap oleh karena penyalahgunaan narkoba ini cukup besar dalam jumlah triliun sesuai dengan statement Presiden Republik Indonesia terakhir. Jadi, kan termasuk ya goal yang harus diselesaikan ya. harus diselesaikan, dan siapa yang Persoalan menyelesaikan? bangsa ya Pak ya. Ya, ini persoalan bangsa. Permasalahan besar bangsa kita adalah penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia. Baik. Yang mana Indonesia ini salah satu negara yang merupakan target empuk pemasaran narkoba itu sendiri kan, karena jumlah penduduk yang besar. Oke. Sebagai negara berkembang juga pertumbuhan penduduknya juga luar biasa pesat. Bahkan saat ini sudah 300 juta lebih loh. Oh iya Ya kan, betul kan. Statistik ya. Mudah-mudahan populasi ya. angka persisnya kan pasti Dinas Dukcapil yang punya kan, yang melakukan itu. Tapi jumlah kita sudah di atas 200 juta kan penduduk Indonesia ini. Pasar yang empuk untuk narkoba. Satu. Kenapa kok pasar empuk yang narkoba? Karena seiring dengan perkembangan pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terkendali dalam tanda petik, pada saat yang bersamaan terdapat kelompok usia muda Oke. yang jumlahnya juga banyak, dan itu juga angka pengangguran di usia muda itu sendiri. Maka peredaran narkoba sangat luar biasa gitu. Oke. Nah, terus untuk Gian sendiri Pak, Ya. Pak Guntur, itu sejak kapan mulai bergerak? Nanti didirikan sekaligus sekarang kan sudah sinergi dengan BNN. Itu kan amazing. Iya. Jadi Gian sendiri baru kita deklarasikan 30 Juni 2017 setelah 2017. kami rancang bertahun-tahun. Saya merancangnya bertahun-tahun. Prosesnya itu ini ya, Masya Bertahun-tahun. Allah ya. Saya merancang pergerakan anti narkotika itu dengan saya memulai mendirikan asosiasi seniman. Oke. Asosiasi Seniman dan Musisi Independen Indonesia yang saya singkat ASMI. Saya sendiri pendirinya juga. Dengan memulai saya bermain dengan kelompok indie musik ya. Dulu kalau indie pernah musik. dengar namanya KIN, Komunitas Indie Nusantara, saya pendirinya. Oke. Saya adakan festival musik di mana-mana, di Taman Mini, di Senayan itu karena dulu kan kita sama-sama tahu bahwa seolah-olah seniman musisi itu identik dengan barang haram mengenai narkoba lah, cimeng lah, apa segala Iya. macam. Padahal tidak semuanya. Maka dibutuhkan kegiatan-kegiatan positif yang mengakomodir mereka, memberi mereka media agar supaya mereka tetap produktif, terutama musisi-musisi muda kan yang rawan entry point. Salah satu entry point ini kan seniman, musisi kan gitu kan. Entry point loh, Entry tidak point. semuanya kan gitu Iya. kan. Nah, saya buat KIN, dan KIN itu kemudian saya buatkan sebuah festival besar di Taman Mini namanya Festival 1001, Festival dan Parade Musik 1001 Grup Band Jilid 1 di Taman Mini, 51 hari non-stop. Nah, kemudian satu tahun kemudian saya buat festival yang sama di Jilid 2 di Senayan, dan dibuka langsung sama Pak Menpora zaman Dr. Andi Malarangeng. Oke. Itu cikal bakal ASMI, dan ASMI. itu memang event komunitas ini saya dirikan memang dalam rangka saya berusaha untuk mengajak teman-teman seniman, musisi indie pada zamannya untuk memutus entry point, untuk mengajak tidak narkoba. Iya, itu suatu positif Musik sekali. oke. Musik oke. Tapi narkoba janganlah gitu. Aktivitas seni lain Betul. oke. Nah, jadilah Tapi ASMI. narkoba no. No. Gitu ya. Jadilah ASMI, Asosiasi Seniman dan Musisi Independen Indonesia, yang saya deklarasikan Desember 2011 bersamaan atau di tengah-tengah festival dan parade musik 1001 Grup Band Jilid 2 di Senayan.
yang dibuka langsung sama Pak Menteri. Oh, Pak Menteri. Masya Allah ya. Masya Allah. Perjalanan Masya itu. Allah. Nah, dari situ kemudian saya bergabung juga di pengembang rumah sederhana nasional. Oke. Panjang kali Bakat Tinggi, kemudian saya hunting saya diam-diam mempelajari tentang konservasi. Oh. Nah, ini ada nyambung dengan dia. Ada kolerasinya ya? Ada. Iya. Korelasinya signifikan, tidak hanya sekedar korelasi tapi korelasinya signifikan. Kenapa? Jadi gini, Indonesia ini jujur aja, lembaga anti narkotika banyak banget gitu ya. Oke. Saya sedang tidak ingin membicarakan mereka karena mereka bagian yang memang harus ada. Semakin banyak lembaga anti narkotika berdiri secara independen, yang visi misinya juga hampir sama, semakin bagus. Ya, tapi kita mencoba merancang ini semua dengan lebih strategis. Maka saya selalu sampaikan bahwa Gian lahir, Gian hadir melengkapi yang sudah ada karena ada yang lainnya banyak. Tapi kita harus dengan paradigma baru. Oke. Nah, yaitu sebuah lembaga anti narkotika atau Indonesian Big Family Humanity Anti Drug NGO dalam tanda petik yang memiliki visi misi dan agak berbeda dalam arti gini. Saya siapkan dulu infrastrukturnya. Sebuah lembaga anti narkotika kalau tidak kita dukung dengan infrastruktur yang mendukung kegiatan lembaga anti narkotika sendiri, jadi menurut saya kok hambar ya, tidak gigit, tidak. Iya, gregetnya ya. Tidak, gregetnya kurang. Jadi tidak ada kelembagaan yang mendukung misi sebuah lembaga anti narkotika, karena berbicara narkotika ini masuk ke semua lini kehidupan manusia kan. Oke. Maka salah satunya adalah bagaimana seiring dengan pertumbuhan penduduk yang luar biasa, angka pengangguran di usia muda, dan kehidupan masyarakat kita yang homogen, panjang kali tinggi kan itu. Maka sebenarnya salah satu solusi untuk memutus mata rantai jaringan peredaran dan penyalahgunaan narkoba ya dengan kita memberdayakan masyarakat. Oke. Kalau lembaga anti narkotikanya kan cuma menjalankan misi program pencegahan. Iya, untuk pencegahan itu preventif ya, artinya knowledge kampanye anti tentang narkotika, bahayanya sara sehat, membangun membangun karakter building, ya, P4GN misalnya gitu dan sebagainya terkait dengan kampanye anti narkotika. Ajakan kita lembaga ini untuk mengajak semua komponen warga bangsa untuk tidak menggunakan narkoba, untuk menghindari, untuk menolak lah, memerangi lah, lebih elegan lagi, kita harus ajak semua orang untuk perang. Semua komponen warga bangsa tanpa terkecuali. Karena ini sudah bagian daripada target nasional. Betul. Keseluruhan kan. Gian ada dan hadir melengkapi yang sudah ada dengan visi misi yang agak berbeda, karena prinsip utama kita untuk memutus mata rantai jaringan peredaran penyalahgunaan itu harus dengan cara memberdayakan masyarakat itu sendiri. Maka saya dirikan ASMI, saya bergabung di Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Nasional, dan kemudian akhirnya saya dirikan Yayasan Rumah Nelayan Indonesia. Saya sendiri pendirinya. Ya. Nah, ini ada kaitannya, ada korelasi yang signifikan dengan gerakan anti narkotika. Termasuk saya keliling Indonesia selama 3 tahun, 2013 sampai 2015, saya hunting mangrove. Oke. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara besar, negara berkembang, negara pemilik mangrove terbesar di dunia, yang berada di 357 kabupaten, pemilik mangrove terbesar di dunia. Di satu sisi sebuah berkah alam yang melimpah dari biota lautnya, ya. Di lain sisi melalui konservasi Indonesia lah APBN kita terserap dalam jumlah triliunan karena 4 kejahatan yang transitnya melalui konservasi Indonesia. Apa itu? Situ ya. Ada 4 kejahatan yang entry point-nya itu melalui konservasi Indonesia. Maka diam-diam saya membangun strategi dengan saya hunting di banyak kabupaten, melakukan penelitian dan pengembangan. Kemudian saya dirikan lembaga yang namanya Mangrove Lestari Nusantara MC3. MC3 ini Mangrove Crab Cultivation Community, yaitu kelompok budidaya kepiting bako Indonesia. Case-nya di situ, tapi sebenarnya ininya lama, ya kan? Nah, kemudian inilah yang saya jadikan media untuk kita memberdayakan masyarakat, nelayan, petani, pesisir pantai Indonesia untuk berbudidaya banyak hal terkait dengan semua komoditi yang bisa kita akomodir dan kita bisa
jalankan di semua lahan konservasi untuk menutup entry point narlundup itu sendiri. Karena 85% penyelundupan narkoba masuknya narkoba itu dari jalur pantai. Jalur pantai. Dan itu kan sangat luas Pak Ya, pantai itu kita. infrastruktur yang saya bangun. Jadi di Oke. Gian ini ada ASMI, ada so- LBH Gian, Mhm. ada tabloid Gema Gian yang hari ini di ulang tahun Gian yang ketiga Yang kita ketiga. terbit perdana. Oke, Ya, alhamdulillah ya. kemudian ada MC3 tadi yang ngetopnya MC3 yang sudah kita bentuk juga di banyak provinsi di barat sampai ke Melanesia. Ya, Oke. yang konsentrasinya memberdayakan masyarakat pantai kan gitu kan. Baik. Nah, kemudian Pak Guntur ya. Jadi kan tentunya kan tadi kan punya sudah menggambarkan sejauh apa perlunya gerakan ini segala macam. Tentunya dari Pak Guntur sendiri, motivasi yang paling top tuh apa? Apa itu? Sehingga mau gitu kan, ada ASMI tadi, ada yang lain-lainnya juga. Seperti apa Pak? Sederhana sih sebenarnya sih. Ini semua kembali ke kita kan. Oke. Kita ini kalau buat kita sih tinggal nunggu mati aja kan. Bisa besok, bisa ntar bisa besok lusa, minggu depan, tahun depan. Artinya umuran kita ini kan sudah umur mencari amal ibadah kan. Betul. Ya. Manfaat ya. Ya. Untuk itu kok saya berpikir saya harus menjadi bagian dari perjuangan bagaimana mengatasi persoalan bangsa ini secara independen. Artinya independen artinya nggak berkuar-kuar, tapi kita melakukan sesuatu, membentuk sebuah lembaga yang memang agar supaya bisa menjadi bagian solusi dari persoalan bangsa ini dengan mendirikan lembaga Gerakan Indonesia Anti Narkotika gitu. Yang memang tujuan utamanya adalah bagaimana kita dengan lembaga kita ini bisa bersinergi, bisa bermitra dengan pemerintah, Ya. lembaga-lembaga terkait, komponen bangsa yang lainnya Yang memang untuk punya kepedulian ya, untuk untuk keselamatan anak bangsa Pak betul. ya. Dan prinsip dasarnya harus membuat sebuah gerakan masif. Sebuah negara manapun tidak akan sanggup dan pernah memberantas yang namanya narkoba, Oke. kecuali bangsa itu, negara itu dengan komponen bangsanya membuat sebuah gerakan masif dengan melibatkan elemen bangsa yang lainnya tanpa terkecuali untuk sama-sama menyatakan sikap yang sama menolak barang haram ini. Betul. Harus sama-sama. pola pikirnya harus sama, Mindsetnya harus sama. Nah, maka Iya, iya. Gian sendiri saya putuskan bahwa Gian adalah sebuah organisasi yang independen, yang universal. Kami Oke. tidak berpolitik praktis. Oke, itu poin ya. Siapapun boleh masuk ke Gian, mau merah, hijau, kita Iya. harus multi color. Karena sudah jadi isu nasional Betul, bahkan betul. internasional. Siap. Karena kan tentunya kan pemuda generasi itu kan harus diselamatkan Kak. Siap. Pak gitu Pak ya. Betul. Karena kan nanti kalau dampaknya kan signifikan juga kalau tidak diantisipasi dari sekarang Betul, tentunya betul. kan. Karena kan masif juga nih pergerakan-pergerakan. Ya. Nah, kemudian Pak Guntur ya, tentunya kan setelah dari motivasi sudah, selama menjalankan Gian ini suka dukanya bagaimana Pak? Banyak lah. Pertama kita ada yang gaji. Kita mengajak yang lainnya juga, teman-teman, keluarga besar kita, rekan-rekan kita, orang-orang pergerakan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota, kan bukan karena berorientasi bahwa ketika bergabung dengan lembaga kita pasti akan tajir seperti layaknya orang bergabung di perusahaan kan gitu. Iya. Kita murni bahwa ini sebuah gerakan bagaimana membantu misi negara untuk memberantas narkoba dengan kita mengajak di internal kita juga menjadi mobilisator dan dinamisator untuk bisa memotivasi masyarakat kita, dimulai dari kita gitu. Dari yang terkecil dari kita ya, sendiri. yang sudah tahu tentang Mm-mm. bahaya narkoba Betul, segala macam ya. betul. Apa mengedukasi mungkin ya, Pak, Mengedukasi ya? lah gitu, Pak. Ini bahaya gitu loh. Enak untungnya, nggak ada untungnya sama sekali. Yang ada menghancurkan Iya. kan gitu kan. Iya, justru Itu dampaknya dasarnya kan gitu. sudah banyak kan orang tahu. Dan kan otomatis bahayanya. ya dibutuhkan ikhlas. Ya, kita harus Iya. siap berkorban untuk ini semuanya. Omong kosong aja kalau tidak berkorban. Orang yang mau masuk ke lembaga, apalagi lembaga anti narkotika, harus ikhlas ilmunya. Itu ya. Harus, ya. Kuncinya ikhlas. Kuncinya Pak, ya? ikhlas. Ya kalau soal suka duka sih nggak bisa diceritain ya. Kalau boleh nangis ya nangis gitu. Tapi Insya Allah. nangis dalam hati kita jadikan sebuah doa agar supaya Allah Subhanahu Tuhan yang Maha Esa senantiasa melindungi setiap langkah dan gerak juang kita bersama komponen kita, jajaran kita dari Sabang sampai Merauke,
untuk tetap harus hubul waton minal iman kan, harus Cinta menjadi tanah warga air, masyarakat dari iman. yang berguna untuk bangsa ini kan. Betul. Tanpa kuar-kuar gitu, berkarya nyata gitu. Yang just kita perlihatkan apa karya, Betul. bukti apa yang Ya, kita inilah. lakukan itu manfaat. Karena kan Rasul kan Betul. bersabda khairun nasi anfa'uhum Betul, linnas, Pak. iya. Seperti itu kan. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang bisa memberikan manfaat, dan tentunya untuk amal ibadah Waktu, kita. energi, biaya, semuanya. Semua ya. Semuanya. Masya Allah. Sudah tidak berpikir lagi untuk diri sendiri gitu. Baik. Nah, kemudian untuk Dian sendiri sudah sampai mana, Pak, pergerakannya? Artinya untuk skop nasional. Dalam perjalanan 3 tahun ini kita bongkar pasang biasa dalam sebuah lembaga ya, tapi alhamdulillah saat ini sampai dengan hari ini setelah Aceh dan Melanesia sampai ke NTT dan bergabung Maluku Utara dan Maluku, Oke. kita lengkaplah di 34 provinsi. Masya Allah. Dan Setiap merangkak di kabupaten dan kota ya, yang belum lengkap karena seluruh DPD kabupaten atau distrik ya, itu Indonesia dari 34 provinsi ada total ada 548 kabupaten kota. Dan saat ini program nasional kita di samping kita mendukung 3 pilar BNN, karena guideline-nya kan harus tetap BNN, kita nggak boleh lari dari itu juga kan. ada Ya, apa, kita panduan mendukung ya. panduan guideline-nya harus programnya BNN kan, terutama di bidang pencegahan yang penting. Ya, kita putuskan di pleno terbatas DPP 2019 kemarin, Oke. kita putuskan kita melakukan konsolidasi nasional. konsolidasi Konsolidasi nasional nasional ya. itu adalah program utama kita untuk memastikan kita membuat gerakan masif dengan membentuk DPD kabupaten kota di seluruh Indonesia. Oke. Ya, tahun ini masih berjalan. Masih berjalan. Dan target saya sebenarnya hari ini harusnya Rakernas 1. Oh. Ya karena Covid, Iya, ya di luar dari pandemi itu kemampuan kita ya, tidak Pak, bisa ya. lakukan. Karena kok Rakernas harus seluruh Indonesia datang. Tapi insya Allah kalau kondusif, Allah berkehendak lain untuk bangsa kita dan bangsa-bangsa yang lain juga yang diuji dengan Covid-19 ini, Allah berkehendak untuk kemudian memutus itu dan kita diberi berkah kemuliaan dan diberi berkah nikmat, bisa normal kembali. Saya sih pengen, jujur saya pengen tahun ini Gian Rakernas 1 dengan seluruh infrastrukturnya, karena kami akan memutuskan hal-hal strategis terkait dengan persoalan bangsa ini melalui lembaga kita. Mudah-mudahan lembaga yang ada ini ya, Gerakan Indonesia Anti Narkotika ini benar-benar menjadi garda terdepan membantu negara, membantu masyarakat kita yang jujur belum semuanya paham tentang bahaya narkoba itu sendiri. Knowledge ya. Ya, knowledge-nya, Tentang bahaya edukasi ya. Transformasi A sampai Z. How about nafsa? Ya. Nah, Siap. ini perlu. Oke. Nah, baik Pak Guntur. Kemudian tentunya kan nanti sahabat dimanapun berada kan pengen tahu. Ya. Pengen juga mungkin ada yang berminat untuk daftar. Oh iya. Itu ada nomornya enggak? Ada. Kemudian kantornya di mana? Ada. Itu boleh Ya, disampaikan ya, nanti ya. ke sahabat-sahabat. Ya, gitu. Kita ada kantor di Bogor di Permata Cimanggu. Ya. Kemudian kita ada sekretariat utama kita ada di Limus Pratama Regency. Oke. Jadi satu dengan kantor sekjen saya gitu. Oh. Kebetulan sekretaris jenderal saya itu Adinda kita Serapin Destina Nurani, itu ownernya Era Pratama. Jadi dia 4 besar BPJS ya. Okay. Yang karyawannya sudah 1.600-an ya. Masya Allah. Beliau rekanan di Angkasa Pura. Jadi kita menggunakan kantor beliau di lantai 2 sebagai sekretariat Dewan Pengurus Pusat. Jadi legasnya pun pakai itu. Dimudahkan domisilinya ya, NPWP-nya, alamatnya buka rekening ke situ gitu. Tapi kita punya kantor backup di Bogor. Karena saya sendiri juga orang Bogor. Tinggal di Bogor, sekjen saya juga di Bogor juga gitu kan. Iya. Ya, kita ngantor di situ. Oke, alhamdulillah ya. Nanti sahabat-sahabat yang berminat ataupun punya keinginan untuk gabung pada Gian, nanti tinggal ngubungin Pak Guntur. Boleh direct dengan saya di 0813 1633 4664 atau buka Facebook, ada Guntur Eko Widodo cuma satu. Seorang ketua umum lembaga anti narkotika yang berani tampil beda setiap hari pakai ikat kepala. Nah, iya, ciri khas. Saya pakai ciri khas banget etnik tuh orang Indonesia muda, ya. Ini kan kebetulan karena lagi pakai uniform Gian makanya baju ini. Kalau tidak saya pakainya batik, tenun,
Iya ya. Nah, dan Ciri selalu khas pakai ikat ya. kepala ini Ciri khas Pak Guntur tuh. Nanti Ya, tinggal- karena memang saya seniman. Seniman. Aku aslinya tukang ngamen. Saya bisa main piano, saya nyanyi, ngarang lagu. Multi talent ya Pak Guntur ya. Relatif. Oh. Saya ngeband juga Oh, dengan ngeband anak-anak juga. saya, namanya Janur Band ya, saya sama anak-anak saya. Oh, Masya Allah. Ya, Baik, baik. gitu. Nah, kemudian Pak Guntur tentunya kan setiap apapun program kan ada motivasi. Ya, Sahabat-sahabat pemuda-pemuda. Nah, motivasi kepada pemuda apa nih yang harus dilakukan? Kemudian bahayanya seperti apa? Tentunya kan bisa jadi gambaran pada sahabat-sahabat semua nih. Oh, ya sederhana sih. Sederhananya nih ya gini. Ini kebetulan bertepatan juga dengan Hari Anti Narkotika Internasional. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh pada tanggal 26 Juni 2020, dan sekaligus saya pribadi atas nama Presidium Pendiri dan Ketua Umum Gerakan Indonesia Anti Narkotika mengucapkan selamat ulang tahun GIAN yang ketiga, dan mengajak seluruh komponen warga bangsa, terutama generasi muda Indonesia, untuk sama-sama kita menyatakan perang terhadap narkoba. Jangan pernah coba-coba. Jangan coba-coba. oke. Karena kalau coba-coba itu ada kemungkinan 3. 1, ditangkap polisi, masuk penjara. Oke. 2, sakit, sulit sembuh. Yang 3, koid.com. Cuman itu 3 itu. Ditangkap. Berarti sangat Kenapa? beresiko. Karena undang-undang kita memiliki, menguasai, menggunakan, menyimpan, kena pasal. Oke. Pasti masuk penjara, di sidang Udah kalah. konkret bener ya? Ya, karena undang-undang gitu. Meskipun di satu sisi ada undang-undang yang menyatakan bahwa pengguna direhabilitasi. Yang kedua, sakit. Orang sudah terkena narkoba, apalagi kecanduan, kena adiksi, stimulan, panjang lebar atau sako, itu sudah pasti sakit dan sulit disembuhkan. Maka di mana-mana rehabilitasi korban kecanduan narkoba itu hanya berusaha untuk memulihkan mereka, menyembuhkan dalam tanda petik sampai sembuh itu. Hanya memulihkan Memulihkan saja. aja. Dan kebanyakan kalau yang sudah kebablasan ya ujung-ujungnya nunggu mati aja. Oke. Saat ini angka kematian karena narkoba sudah mencapai jumlah antara 35 sampai dengan 60 everyday, setiap hari. Everyday. Setiap hari angkanya. Boleh Astagfirullahaladzim. googling lah pernyataan Datanya, BNN. iya, Ya, pernyataan yang punya BNN. database Nah. real itu artinya yang terdata ya. Mm-mm. Itu ya BNN. Autentik ya. Autentik BNN. BNN punya database red zone-nya di mana aja, jaringannya punya. Dan jujur ya, BNN ini nggak mudah gitu. Badan Narkotika Nasional ini harus kita dukung, harus kita Betul, dukung. Kita betul. harus benar-benar mendukung Di mereka. semua komponen tadi Ya, kan, tidak hanya ya. Tugasnya berat. Apalagi Pak Deputi, kita ada Pak Deputi Pemberantasan di BNN ya, Irjen Armanda Pari itu. Saya sukanya kenapa sama-sama gondrong sama beliau. atau Beliau sama-sama jenderal seniman, bintang beliau jenderal ya. Jenderal bintang 2 yang gondrong, kali ini ketua umum lembaga anti narkotika yang gondrong kan gitu kan. Artinya saya tahu benar, beliau mungkin salah satu jenderal yang bahkan tidak memiliki waktu untuk keluarganya karena tugas dan tanggung jawabnya di pemberantasan narkoba luar biasa. Sama saya juga sering banget sampai ya tadi itu berkorban waktu, tenaga, pikiran, biaya, keluarga. Ya itu nawa itu berjuang memang Niat seperti itu baik kan, ya, gitu. kekuatan. Yang kita harapkan ya setidaknya nanti kalau kita mati ya jadi sejarah kan gitu loh. Ada yang Ya, ditinggalkan. terus rambut kita di belah 7 Sidratul Muntaha. Betul ya? Ya, sirot Siratul Mustaqim. mustaqim. Nah, itu saya bisa lewatin itu setidaknya. Ada setidaknya dengan beramal bakti untuk bangsa ini, hidup kita berguna buat masyarakat banyak. Ya, ibadah. Setidaknya dosa-dosa saya diampunin. Amin. Masya Allah, itu dalam banget itu Pak. Dalam ya Ya, begitulah ya. kalau lebih ini butuh apa ya? Butuh pemahaman. Iya. Baik. Nah, kemudian mungkin terakhir Pak Guntur, tentunya kan ada harapan ke depan, kayaknya seperti apa yang mesti disampaikan ke sahabat-sahabat semua kan. Ada harapan besar, kemudian juga dari motivasi surga mungkin tambahin lagi nanti sahabat-sahabat. Harapan kita yang kadang-kadang kalau kita berpikir seperti tidak mungkin ya, tapi harus mungkin karena semuanya bisa menjadi mungkin Ya, kan. tidak ada yang tidak Ya mungkin. kita masih bisa berharap. Iya. Kita berharap banyak dengan doa dan usaha. Oke.
Oke. Doa kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala agar Indonesia bersih dari narkoba. Itu ya. Karena iya, ini Clean penting. dari Saya narkoba bukan ya? bebas. Kalau bebas itu masih 50-50. Bebas narkoba itu bebas pakai sama bebas tidak pakai. Maka saya menggunakan istilah bersih-bersih narkoba. Oke. Ya. Bersih dari Ya. narkoba. Harapan yang kedua adalah pemerintah negara merevisi undang-undang anti narkotika agar supaya menempatkan kalau pengguna itu masuk kategori korban yang harus diselamatkan dengan direhabilitasi, disembuhkan, dipulihkan, disembuhkan. Karena bagaimanapun mereka aset bangsa Oke. yang Betul. akan menggantikan kita ke depan kalau Regenerasi. regenerasi. Ya kita putus mata rantai penggunaan dan penyalahgunanya itu yang masih bisa kita selamatkan dengan kita rehabilitasi. Kenapa? Karena kalau yang sesuai dengan undang-undang itu sendiri yang seharusnya dia pengguna itu kemudian masuk ke penjara, yang ada bukan tambah benar tambah rusak kan. Ya impact psikis itu kan tahu sendiri kan, si malakama kan, Betul. akhirnya Problem juga ya jadi. ini problem muncul. Masalah-masalah sosial ke masyarakat kita ini tumplek blek. Salah satunya ya kita sama-sama tahu saat ini hunian lapas kita antara 60 sampai dengan 65-70% adalah kasus narkoba secara nasional. Berarti signifikan juga Ya. ya. Dampaknya. Dan di gitu. dalamnya ada anak-anak di bawah umur. Tapi kebanyakan memang anak-anak atau anak muda ya. SMA, school high, anak mahasiswa. Maka saya appreciate program pencegahan Pak Deputi Pencegahan BNN Oke. yang concern ke pencegahan, terutama pada usia dini dengan membangun karakter building. Ini harus didukung oleh semua pihak, kelembagaan, baik itu Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Sosial, BNN sebagai regulatornya kan, lembaga-lembaga seperti kita ini harus diajak bermitra. Oke. BNN yang harus ngajak bermitra dengan kita, harus mengundang kita, bukan kita itu mesti harus termeh-meh harus deketin BNN. Oke. Harusnya pola pikir apa itu karena kan ini kan eksternal ya, eksternal yang punya kita ini kan nggak digaji bekerja untuk bangsa ini kan nggak ada yang gaji, murni karena kita ingin menjadi bagian dari mengatasi solusi masalah besar bangsa kita. Sedangkan kalau lembaga seperti BNN atau apa itu kan memang lembaga pendidikan negara yang memang ditugasi untuk itu. Konsentratnya sudah Ya, jelas, goalnya sudah jelas. Nah, jadi apresiasi yang kita harapkan ya lembaga-lembaga itu kooperatif dengan kita. Jangan mau ketemu Pak Deputi aja lembaga itu susah. Tapi tentu pola pikir harus kita rubah kan. Kita juga bersinergi mesti yang elegan, yang profesional juga kan. Itu aja sih harapannya Indonesia bagaimanapun ke depan kalau negara ini mau baldatun thayyibatun warabun ghafur. Karena persoalan itu yang paling besar itu hanya beberapa. Satu, intoleransi, radikalisme dan terorisme dalam tanda petik ya. Kemasannya kan relatif ya. Saya tidak mau masuk ke ranah itu. Yang kedua korupsi. Yang ketiga narkoba. Poin ya. Poin. Yang perhatian betul ya. Ini persoalan besar narkoba ini, nggak boleh disepelein. Hancur bangsa kita ini. Baik Pak Guntur. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Insya Allah kita akan bincang-bincang inspiratif lagi next episode. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini Allah berkahi. Amin. Tentunya Barakallah. segala program yang telah dibikin, dibuat, diprogramkan Allah mudahkan, Amin, Allah ya Rabbal lancarkan alamin. dan sesuai dengan target yang kita inginkan. Amin. Baik, sahabat dimanapun berada, demikianlah Baim Bincang Inspiratif Ustadz Maliki bersama Ketum Gian Bapak Guntur. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.